aja, yang penting suara sama tangan aja nampak. Nah, ini ada locknya di sini. Iya. Jadi kalau mau P2H pertama disuruh tanya, nanti kau harus buka di sini. Ya, teman-teman buka di sini. Ini ada lock kanan kiri sama ditahan seperti ini. Ya, masukkan ke dalam seperti ini. Ya, nah ini. Jadi nanti nutupnya pun dorong, tekan, ya, dorong ya, baru ke dalam lagi, baru tekan, ya seperti itu caranya. Iya, Pak. Ini jadi P2H, ini kau buka seperti ini, ya kau masukkan ke dalam, lepas. Nah, yang pertama dilakukan saat P2H, namanya pemeriksaan perawatan harian. Yang dicek adalah sebenarnya di switch baterai. Nah, switch baterai itu di sini. Nah, awal ngecek untuk pemeriksaan perawatan harian itu di sini ngeceknya. Ini posisi on, ini posisi terhubung, mutusnya di sini. Jadi tujuannya untuk memastikan arus ini terputus atau tidak. Jadi kalau ini diputus seperti ini, ECU semua sistem elektrik itu terputus. Beda dengan sistem engine stop dengan klipsal, ya. Ini posisi kita on kan seperti ini posisi aktif. Kita posisi ke depan. Nah, dicek untuk dipstick oli engine. Ini diputar, ya. Jadi P2H ini masihkan di sini. Diputar. Tarik. Kalau sticknya panjang, kamu lipat seperti ini. Ini caranya. Dan ngeceknya harus rata. Posisi sticknya itu posisi gini, ya. Nggak boleh gini atau seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ini, ya. Ini ada batas maksimum dan minimum yang diperbolehkan di ring ini, ya, di arsiran ini. Kalau di bawah sini tertera, ini hanya unit bisa dievakuasi, nggak boleh dioperasikan. Ditambah dulu baru boleh dioperasikan. Tidak boleh juga lebih dari maksimum. Pastikan unit ini rata, jangan miring. Ya, kalau lihat posisi unit miring, dipastikan di stick aman, parkir yang aman, rata dulu, baru dicek lagi, cek ulang. Ini untuk di roda 10 ya, di unit yang lain juga sama aja sistemnya pengecekannya. Dan apabila dinyatakan kurang, itu bisa diisi di sini. Dan pada pengisian oli engine-nya. Jadi pada saat unit ini diservis, ya, grill ataupun koper bagian depan harus dibuka, diangkat, cabinnya ngisi bisa di bagian dalam, ya. Jadi untuk unit yang pulpo, oli steeringnya ditanya, di mana oli steering tangkinya? Itu Pak, di bagian dalam. Gimana cara ngeceknya? Di monitor Pak, atau kalaupun nambah harus diangkat cabinnya. Ya, tidak ada stick yang posisi seperti di Scania. Scania oli steeringnya ada di sebelah kiri depan. Kalau ini pulpo isinya jadi ceknya di monitor. Ya, di monitor ada, ya, tertampil di situ. Tapi kalau dinyatakan kurang, ini akan diangkat, ya, angkat cabin seperti ini. Shock cabin untuk di pulpo itu ada total 4, ya. Kalau di posisi vertikal dan horizontalnya, ini vertikalnya ada, totalnya ada 6. Jadi shock cabin ada 6, 4 yang posisi vertikal, horizontalnya 2. Ya, itu oli steering di situ. Nah, oli pendingin radiator ini, ya. Iya, Pak. Ini oli radiator yang khusus diisi dengan air coolant. Dan apabila air coolant tidak ada, air pendinginnya yang khusus, air yang bisa diminum, air yang bisa dikonsumsi manusia. Tidak boleh air sembarangan. Ya, kalau air sembarangan nanti bisa keropos. Radiatornya mana? Ini paling belakang. Ya, ini radiator. Oh, di belakang kondensator, ya, ini apa nih? Ya, AC. Ini radiator, ini aftercooler, ini kondensor AC. Ya, ini radiator, aftercooler. Oh, paling belakang deh. Ya, paling belakang radiator, aftercooler, kondensor AC. Ya, ini coolant radiator.
Nah, baik, kita ke sini lagi. Gearbox steering. Ini namanya gearbox steering. Gearbox steering ini tidak boleh dipaksa mutar ke kanan atau ke kiri, ya. Iya, Pak. Kalau di lock di kanan atau di kiri, pressure dari pompa steering itu kuat. Jadi kalau ini ditahan ke kanan ke kiri, kita lock, pressure itu akan mengajar atau menghantam di posisi seal-seal atau o-ring, karet-karetnya. Makanya pada saat mentok ke kanan atau ke kiri, rilis sedikit aja. Iya, iya, Pak. Ya, dia nggak akan merubah ini sudut daripada steering atau ban. Nah, dia akan mensirkulasikan ke sistem tangki steering lagi. Jadi kalau kamu tekan gini terus, ujung-ujungnya ini bocor nanti. Ya, fungsi daripada gearbox steering hanya meredam getaran, ya, mensirkulasikan, mengarahkan sistem apa? Sistem aliran oli untuk ke power steering. Iya, iya, Pak. Ya, ini meredam getaran. Sistem elektrik di sini. Kabel-kabelnya ini master brake, ya, untuk service brake, parking brake. Ya, kalau di trailer ada trailer brake. Nah, jadi di sini service brake. Ya, di sini service brake itu rem kaki. Ya, service brake itu ataupun foot brake. Ya, itu rem kaki. Parking brake itu di sini. Ini master brake-nya. Ya. Untuk motor wipernya ini penghapus kacanya. Oh, iya, Pak. Ini penghapus kaca. Untuk pengisian Ya, pengisi air air wipernya ini. Oh, Ini air wiper tandanya ya. iya, iya, Pak. Tapi kalau di Scania semua itu posisinya Scania itu di sini. Ya. Nah, ini produk dari Pulpo. Ya, itu ngisi air wipernya di sini. Ini filter AC. Ya, filter AC. Ini sistem untuk solenoid brake. Ya, ini sistem brake juga. Ini angin, ya, udara. Ini pakai pisto-pisto ini. Kita lanjut keliling ke sini dulu. Berlawanan jarum jam. Nah, kita lihat. Sini ada palu-palunya. Nah, untuk mengecek di bagian ban ataupun tire itu tidak boleh dipukul dengan nanti palu-palu ataupun alat. Tidak boleh pukul di sini, atau bahasanya ditendang-tendang pun nggak boleh di bagian samping, Pak. ya, sampingnya sini. Nah, posisi yang dihantam adalah yang dicek di bagian Atas, thread, kembangnya, ya. Pukul, cari momen yang lebar seperti ini, pukul di sini. Ya, jangan pernah dipukul di sini. Iya, iya, Pak. Ya. Dan melihat baut ini, baut roda ini, Iya, Pak. bisa secara visual dilihat longgar ataupun kencangnya itu dilihat dari bekas. Iya, iya, Pak. Ya, dari sini ya. Itu di sini. Kita lanjut, ini muffler namanya. Atau knalpot, Ya, Pak. atau bahasanya knalpot kalau di luar, ya. Iya. Tuh. Nah, ini bisa dilihat posisi kalau di EVA 16 ini ada posisi vertikal dan horizontal. Posisi shock cabin. Iya, Pak. Nah, ini sistem vertical horizontal. ya. Itu turbocharger namanya, ya. Dia yang menyuplai udara ke sistem bahan bakar. Jadi suplai bahan bakarnya itu turbocharger. Iya, iya, Pak. Nah, ini shock absorber. Ya, ini shock absorber. Ya, ini karet ataupun mounting rubber. Ini stopper spring. Ya, itu spring, rubber atau karet itu stopper spring. Ini bantalan posisi mentoknya kapasitas apa? Shock Nah, spring itu stoppernya. Ya, ini bahasa EBS sistem brake, ya. Oh, ini, Pak, ya. Ya, electronic brake system, ya. Di sini sistem untuk sistem brake. Nah, ini sistem anginnya chamber brake, ada totalnya ada 6 sumbu. Jadi per masing-masing sumbu, ini namanya sumbu. Ya, per masing-masing sumbu itu dilengkapin chamber brake. Ya, chamber brake itu turbocharger ya. Kita lanjut ke sistem sini. Di sini ada transmisi. Nah, ini namanya transmisi. Kalau di powertrainnya, ini sistem penggeraknya. Ini spring. Kalau ngecek kita secara visual, ya, retaknya gitu, atau patahnya itu di bagian spring down atau spring ini ya. Iya, iya, Pak. Nah, ini kita lihat di bagian bawah. Kita lihat di sini. Ini terot. Nah, ini terot, ya. Itu asnya ataupun axle-nya. Iya, iya, Pak.
Sistem transmisi ada gelas penduganya ini. Oh itu Pak. Nah, ini Oh, di dilihat. transmisi. Ya, ini sistem transmisi. Ini PTO. Oke. Ya, ini PTO, power take off untuk mengangkat dam Dam. ataupun vessel. Ya. Kita lanjut. Ini switch emergency. Ya, Iya. engine stop. Ya, seperti ini. Nanti diputar aja ada tandanya. Nah, seperti ini. Ini aktif. Jadi ini pada saat emergency aja difungsikan. Tidak boleh difungsikan pada saat engine normal. Iya, iya. Pak. Kalau engine normal sampai fungsikan seperti ini, berakibat akan sistem yang lain akan lemah. Lemah, Ya. Pak. Yang diputar aja. Dan ini adalah klipsal. Ya, klipsal ini posisi on. Iya Pak. Ini dipasang sama mekanik. Ah, Ya, pada saat ada perbaikan atau maintenance itu diposisikan terputus. ah. Ini memutus kunci kontak ke sistem baterai atau sistem elektrik. Iya, iya Pak. Ini ditutup seperti ini sama mekanik. Ini digembok. Oh iya Pak. Ya, digembok sama mereka, digantungin oleh tulisan danger tag yang perbaikannya komponen apa. Iya, iya. Dan tidak boleh dilepas oleh siapapun selain dia yang memasang. Mekanik Pak. Ya, jadi kalau dinyatakan ini ready, ya, tidak apa? Tidak kamu boleh operasi kalau ini masih ada gantungan. Masih Ya. digembok Pak ya. Masih digembok. Jadi yang melepas adalah yang memasangnya. Ini posisi on seperti ini. Kapasitas daripada tangki bahan bakar untuk di roda 10 Ah. ini kapasitasnya 250 liter. Ya. Iya, 250 liter. Beda yang di 12 roda. 12 roda itu 300 liter. Kalau ini 250 liter. Kita lanjut, ini Septicon ya, pada saat kerusakan di jalan Iya Pak. ataupun darurat di jalan. Untuk rambu Ini Pak. dipasang 30 meter depan dan Belakang, belakang. Dan pada saat area blind spot ataupun area buta Iya Pak. di tikungan ataupun tanjakan yang blind spot itu 50 meter. Oh iya. Ya, wajib info-info ke pengguna jalan. Iya Pak. Ya, pengguna jalan di info-info pada saat di KM sekian posisi muatan atau kosongan Iya, Pak, unit iya, Pak. mengalami breakdown, hati-hati ya. Iya Pak. Iya, Pak. Seperti itu. Nah, ini sebagai safety dam. Ya, pada saat ada perbaikan dam diangkat, ini dipasang, ya, dibuka Bisa untuk pinnya, maintenance, ya. Pak, ya. Ini pasang di sini. Ya, sebagai pengaman. Iya, iya Pak. Ya, ini sebagai safety-nya. Kita lihat di bagian bawah. Ini propeller shaft namanya. Ya, ini namanya propeller shaft yang menggerakkan sistem putaran dari sistem transmisi ke diferensial. Ini namanya Diferensial, ya, Pak. diferensial. Kalau bahasa di luar gardan. Iya, iya Pak. Nah, ini diferensial depan ya. Iya Pak. Diferensial depan dan diferensial belakang. Ah. Ya, itu chamber brake-nya ada. Ya, sistem pengebrikannya pakai chamber brake, pakai Chamber angin. Ya, pakai udara. Shock absorbernya ada, Iya. totalnya berapa? 6. Per masing-masing sumbu ada 6. Kita ke sini aja. Ini ada mounting ataupun bantalan daripada dudukan spring juga. Oh Ya. iya, iya Pak. Nah, di situ ada sistem angin. Ya, di situ ada sistem angin yang mengoperasikan interwheel dan interaxle di sini. Nah, jadi interwheel itu kalau di mobil sarana itu double berat. Double berat Pak. Ya, tapi kalau di interaxle Ah, itu double ringan bahasanya. Interaxle menghubungkan roda depan kiri ke roda belakang kanan atau sebaliknya. Oh iya Pak. Itu interaxle. Kalau interwheel kanan dan kiri, depan dan belakang semuanya. Menyamakan putaran roda. Iya, semuanya. Kalau interwheel ya. Iya Pak. Dan posisi interwheel tidak boleh unit dilakukan berbelok 90 derajat. Oh. Nah, jadi pada saat berbelok nanti asnya bisa patah atau drive shaftnya bisa patah. Iya, Pak. Itu dilakukan saat lagi Pada jalan- saat jalan- sebelum memasukin sebelum memasukin area becek, mengisap Iya, iya, Pak. ataupun potensi amblas atau slip bahasanya, atau bahasa di sananya itu kepater. Kepater ya. Sebelum memasukin daerah itu sudah aktifkan. Setelah kita lewat baru berhenti, Iya Pak. matikan. Iya. Ya, aktifkan. Itu pada saat sebelum Sebelum Pak. ya, sebelum memasukin. Oke. Pause dulu. Oke, Pak. Baik, ini di bagian sumbu berikutnya. Ini termasuk juga powertrain, ya, penggerak terakhir daripada powertrain. Ini final drive namanya.
Final drip. Final drip ini mereduksi ya, Ya. mereduksi menahan putaran dari drive shaft. Nah, Oh, ini namanya power train yang terakhir, ini final drip namanya. Final drip. Ya, kita lihat juga sistem baut-bautnya atau bol-bolnya, nut-nutnya itu dilihat, Iya, iya, Pak. kendornya itu kelihatan, ya. Nah, ini pastikan juga pada saat apa di cek-cek ini. Cek tayar, Pak. Ya, cek Tekanan. tayar di sini aja posisinya. Dilihat, ya posisi seperti ini sudah harus dilaporkan, sudah harus dicatat di P2H. Iya, iya, Pak. Ya, nomor Kondisi berapa? roda apa tayar, Pak? Ya. Jadi ngitungnya adalah di posisi 1 di posisi Kiri depan, Pak. 2 di kanan depan, Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, Pak. Nah, ini di 10 ini, ya. Nah, ini kita lihat, ini namanya U-ball. Iya, Pak. Ini U-ball, center ya, center pan-nya atau center ball-nya ini ada di dalam di tengah. Oh iya, Pak. Ini dilihat per down-nya ataupun spring down-nya. Rendah. Nah, ini kalau kotor, Ah, ah. ini nggak bisa gini dideteksi letaknya di mana, Oh, patahnya iya, di mana. Pak, iya, Pak. Ini center pan atau center ball-nya di dalam, ya. Ini bugi ataupun torneon namanya. Ya, ini bugi ataupun torneon namanya. Ini axle-nya yang mengikat untuk axle depan dan axle belakang, namanya tokrut. Tokrut, Pak. Ya. Nah, Di bawah bugi itu, Pak. ya di bawah bugi ataupun torneon itu namanya tokrut ini. Iya, iya, Pak. Itu pakai rubber juga karet, mengindikasi pada saat sudah retak-retak karet daripada tokrut, Ah, ah. dia dampak efeknya ke sistem torneon atau bugi nantinya. Oh iya. Larinya ke sini. Ya. Kita lanjut. Bos dulu. Kan pada saat P2H Ah, ah. ataupun pemeriksaan perawatan harian itu lampu-lampu ini harus dibersihkan. Dan pada saat posisi parkir usahakan ada space di belakang. Ya, Oh, jarak. Jangan terlalu rapat dengan tanggul. Tujuannya chip sebelah itu bisa memutar P2H keliling. Iya, iya, Pak. Nah, jangan sampai nanti ada kubangan air kamu masukin. Iya, iya. Jadi teman-teman jadi nggak bisa Nggak melihat bisa, di bagian sisi belakang. Itu tujuannya ya, ada space daripada dudukan belakang. Iya, Pak. Stabilizer ya, menstabilkan ya untuk mengikat posisi beda apa? Tekanan beda. Beda tinggi. Beda Jadi tinggi, pada ya, saat beda tinggi ini yang menstabilkan juga. Oh. Dan ini tidak jadi patokan. Pada Iya, iya. saat kita mengangkat dam, akan mengangkat dam tiba-tiba miring, jangan beranggapan ini menstabilkan itu, tidak. Iya, iya, Pak. Cari tempat yang rata, aman, keras, ya, Iya, base-nya baru dam. Ya, ini stabilizer namanya. Ah, Ini untuk sistem parking brake. Ya, chambernya beda dengan chamber yang lain. iya, Pak. Ini khusus untuk mengikat pada saat parkir seperti ini. Ini Oh, kelihatan ya, Ah, ah. padnya dengan drum. Ini pad, kelihatan kampas daripada sepatu brake-nya Iya, iya, Pak. atau sos brake. Ah, ah. Ini drum namanya. Ya, ini bantalan daripada spring, Ah, ah. diferensial, Siap. diferensial belakang, ya, Iya. atau axle belakang. Iya. Ini diferensial ya. Ini sistem sensor untuk apa? Inter, axle dan Inter, axle depan dan interwheel. Interwheel. Nah, ini breather, pernapasan untuk sistem brake-nya ada. Ya, ini Iya. pernapasannya. Dan ini namanya piste. Isti. Ya, yang di atas bisa dilihat dari atas ini. Ya, ini namanya piste. Oh, yang bentuk V ini, Pak. Ya, ini mengikat juga axle belakang dengan posisi frame sasis. Ya, Iya, atau posisi sasis frame-nya ini diikat. Ya, ini yang menahan getaran ataupun goncangan daripada Oh, unit iya. pada saat jalan. Menstabilkan juga salah satunya itu. Iya. Oke, di sini dipastikan lagi pada saat P2H lampu-lampu kerja seperti ini. Lampu kerja, Pak. Ini harus dibersihkan, wajib ya. Iya, Pak. Ini wajib dibersihkan. Jangan sampai kotor. Jangan sampai gara-gara atau penyebab daripada lampu sen ketutup. Nah, kita Pengendara lain juga nampak. ya, pengendara yang lain. Ini sama aja dengan yang sisi kanan tadi. Iya, Pak. Nah, wajib bagi driver ataupun operator yang khususnya wheel ataupun roda karet ini, Iya, ini wajib dibuang airnya. Air Nah, pressure, di Pak. sini ada ring sebenarnya, ringnya ataupun cincinnya ini yang harus dibuang.
Untuk drain Pak ya. Iya, karena apa? Kalau tidak dibuang, efek pengebrikan itu tidak maksimal. Efeknya juga akan sistem brake yang bermasalah. Iya iya Pak. Nah, itu di sistem chambernya nanti penuh air itu. Nah, brake-nya tidak maksimal. Piston-piston bisa ngejim, bisa bekarat. Ya. Iya, Pak. Ini semua dibuang. Nah, termasuk yang ini. Ini jadi kalau tidak ada pinnya, kamu pasang sendiri. Driver-driver itu harus masang. Ini berakibat fatal nanti. Iya Pak. Ya, kita lihat lagi ini sistem untuk pengering daripada udara. Bisa dilihat dari sini. Ini filter air dryer. Ya, Iya, Pak. filter air dryer. Di sini ada motor daripada kompresor. Di bagian sini ada sistem kompresor, ya itu kompresor. Oh iya Pak. Ya, udaranya. Jadi memasukkan udara ke dalam tangki ini. Tapi sebelum masuk dalam tangki ini, dia dikeringkan dulu, di dryer dulu. Tadi tidak menjamin, walaupun sudah dikeringkan, di sini tidak ada air, tidak menjamin. Makanya harus wajib dibuang. Drain, Pak. Ini tangki hidrolik. Iya, Pak. Ini tangki hidrolik, levelnya di sini, ya batasannya. Di sini batasannya udah ada. Menggunakan oli 10, SAE 10, 10W ya. Oli hidrolik khususnya adalah SAE 10. Ini baterai ada 2 kapasitas baterai. Nah, jadi kalau melihat daripada apanya kapasitasnya ada 2 baterai. Perawatan baterai cuman berapa? Cuman 2. Cuman 2 Pak. Apa? Kekencangannya, kepala baterainya, terminalnya, level daripada airnya, sama breather pernapasan daripada kepala baterainya. Itu aja. Ya, baterainya ada 2, perawatannya ada 3. Kekencangan daripada terminal, kedua lagi level airnya, ketiga baru apa? Udara. Jadi pernapasannya juga harus aman ya, jangan tertutup kotoran. Ini air cleaner. Oh, yang di tengah Pak. Ya, ini air cleaner yang dia akan mengisap udara dari free cleaner. Ini namanya free cleaner yang mengisap udara kasar. Baru disaring, udaranya dimasukkan ke sistem ruang bakar melalui sistem turbo. Jadi turbo mengambil sistem udara dari apa? Air cleaner dan after cooler yang di depan. Jadi 2 sistem udara itu dimasukkan ke ruang bakar. Ini sama ya sistemnya dengan yang di kanan tadi. Ini sebelah kiri posisinya. Itu posisi karter ataupun tampungan daripada oli engine, itu karter. Pompa oil pan-nya juga ada di dalam situ. Itu yang putih itu filter oli engine. Yang putih di bawah Pak. Itu filter oli engine. Nah, kita lanjut di bagian box sebelah sini. Ya. Ini kita tarik aja. Ya, ini sebenarnya ada pin. Kita tarik seperti ini. Iya Pak. Ini untuk menyimpan bagasinya ya. Iya, ini box-boxnya. Kita tutup lagi. Dan ini ada keran ataupun palep yang untuk pada saat mengangkat kabin ya. Mengangkat kabin, ini dibuka kerannya ke kanan. Baru ini ada dongkraknya ya. Nah, di sini. Di sini ada bagian dalam sini. Iya Pak. Ini manualnya. Ya, kalau di Eva 16, 610 dia ada sistem elektrik juga. Baik, kita tutup. Nah, dari sini ada yang mau ditanya? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Kalau cukup, udah. Oke, kita mulain di unit Volvo ya. Iya Pak. 10 roda tipe 400. Produk dari Swedia. Ya, produk Eropa. Ini di bagian inset cabinnya atau di bagian dalam unitnya ya. Dalam cabinnya seperti ini. Ini kita amankan dulu. Nah, jadi posisi pada saat parkir, usahakan posisinya tidak seperti ini. Ya, harus vertikal. Ya, jangan horizontal seperti ini. Ini ada pad ataupun ada handle ya, pijakan di sini di bagian sisi sebelah kanan atas. Agak dekat aja ke sini.
Ya, ini diinjak full. Ini posisikan seperti ini. Nah, posisi parkir ya. Untuk steering wheelnya, adjust dari steering wheel itu di sini. Ya. Ini bisa posisi seperti ini, bisa ditarik ya. Seperti ini. Oh iya, Pak. Ya. Dorong lagi ke dalam. Posisikan. Nah, tapi posisi parkir itu posisikan seperti ini. Ya, lepas. Jadi pada saat turun itu tidak terhalang ya. Dan posisi ini juga pada saat parkir ini posisinya di hold. Ya, ditekan. Ini ditekan. Jangan seperti ini. Ya, ini ditekan. Turunkan. Posisi parkir. Iya, Pak. Baik. Karena agak sedikit panas, kita pastikan aman dulu ya posisinya. Seperti ini. Kita on dulu posisinya. Saya pakai seat belt. Pastikan seat belt tidak boleh dipasang seperti yang lain-lain itu. Posisinya apa? Seperti ini. Ya. Posisi seperti ini. Ini sangat saya tidak rekomendasi driver pasang seperti ini. Ya, tapi ini prosedur yang benar adalah pasang di sini Ke depan, Pak ya. Ya, klik, bunyi, baru klakson 1 kali. Prosedurnya, baru hidupkan, jeda 10 detik, hidupkan seperti ini ya. Pastikan monitor aman, tidak ada tampil di sistem tekanan oli engine, aman ya, tidak ada. Posisi yang kita bersihkan dulu. Ini untuk AC ya, ruang pendingin kita putar aja, lihatkan aja di sini. Kita putar seperti ini, ruang pendingin harus ada tampil tulisan AC. Jadi kalau tidak hidup kita seperti ini, hanya blower aja. Ya, harus seperti ini. Ya, kita tutup kaca biar udara posisi dulu. Dan lagi ruang pendingin ya, kita kecilkan aja. Kita mulai dari saklar di sini ya. Di sini switch untuk mundur ya. Untuk mundur alarmnya. Jadi kalau ini tidak diaktifkan pada saat kita mundur, alarm terputus. Nah, kita off-kan ya. Ini switch daripada ada gambar brake dan ada gambar unit menanjak. Pada saat unit ini muatan dan tidak kuat untuk menanjak, ya menanjak stuck, ditanjakan, posisinya seperti ini, diaktifkan. Jedanya adalah 10 detik. Pada saat tidak digunakan dia akan terputus sendiri. Ya, caranya adalah pada saat kita nanjak, ya, kita pertama-tama kita injak servis brake atau rem kaki. Ya, kita pastikan seperti ini. Pada saat menanjak tidak kuat, kita bisa injak seperti ini. Pertama, ya, langsung kita pasang parking brake, kita tarik, aktifkan parking brake, tekan ini, heel holder ya, heel holder kita tekan, baru kita rilis parking brake, masukkan di speed paling rendah, atau kita masukkan dulu ini seperti ini di sistem manual ya. Sistem manual seperti ini, kita aktifkan heel holder, baru kita rilis perlahan-lahan ini, heel holder namanya. Kita gas ya, kita pindah, kita langsung gas saja. Ini sudah tidak lagi pedal ya, kaki kita di pedal brake. Kita langsung pindah aja ke sini, perlahan-lahan kita rilis ya. Kita putus sama jalan perlahan-lahan, posisi manual ya, posisi speed di, kalau awal manualnya adalah di sini ya. Nah, baru di rilis di satu manual, 1 ekonomi ya.
manual, 1 ekonomi. Kita mau ke otomatis seperti ini. Ya, saya geser ke otomatis. Dia akan timbul ke otomatis. Langsung otomatis 2. Oh iya Pak. Nguranginnya adalah dikurang di bagian sini, minnya sebelah kiri. Oh, ada Ya. switchnya Pak. Kita tekan. Ya, kita tekan seperti ini. Otomatis sama jalan kita tekan. Kalau nambah di kanan. Ya. Iya iya. Ya, ini. Di sini, ya. Ini mengurang, ini nambah. Paham ya? Iya Pak. Kita netralkan kembali posisinya. Jadi pada saat mendorong dari manual ke otomatis, jangan ditekan yang ini. Iya. Di bagian depan ini locknya, penguncinya. Oh, Ya, kalau si teman-teman menekan ini akan ke posisi mundur. oh iya Pak. Posisi netral. Posisinya seperti ini ya, dorong. Ya. Kalaupun memaksa pasti larinya ke netral. Ini lock, terkunci. Oh, nggak bisa langsung. Nggak bisa. Mundur ya, Pak? Nah, nggak boleh ya. Jadi Kalau pada mundur saat harus tekan ini deh Pak berarti. ya, kalau mundur dari maju mau ke mundur, posisi netral dulu. Oh, netral dulu Pak. Nggak boleh langsung dari maju ke mundur, Oh, atau iya, iya, sebaliknya Pak, iya, dari Pak. mundur langsung ke maju. Maju ya. Harus ada jeda ke netral dulu. Netral Pak ya. Ya, posisikan netral dulu seperti ini. Nah, ini ada pilihan ekonomi dan power. Ini ada tulisannya sebenarnya karena udah Iya, iya. terhapus. Ekonomi dan power. Kita tekan lama, ya, kita tekan lama akan kita lihat tampilannya di sini. Ekonomi akan berubah, ya. Di tampilan sini saya tekan lama. HD, ya. Power. Power ini untuk tenaga posisi muatan, menanjak. Iya, Pak. Kalau muatan rata, jalan rata, itu cukup pakai ekonomi aja. Ekonomi dulu. Ya. Kalau yang HD seperti ini saya tekan lama. Ini posisi menanjak yang memang ekstrim Ekstrim Pak. muatan, ya. Posisinya. Posisinya HD, happy dot, ya, untuk posisi muatan dan memerlukan bahan bakar yang super Iya. ataupun bahan bakar yang ekstra lah ya. Iya, Pak. Makanya penghematan kita di sistem bahan bakar, jangan menggunakan sistem power terlalu sering. Iya, Pak. Lihat posisi kerjanya di mana, ya. Kita tekan kembali seperti ini. Lama. Ya, kita akan lihat dia kembali ke ekonomi. Kita power plus, ini rata-rata jalan off-road Iya. yang mengisap, ini power plus, ya. Kembali ke ekonomi. Kosongan, jalan rata, itu pakai ekonomi. Ekonomi Pak. Baik, di sini sudah jelas di pilihan ataupun mode untuk power tenaga, ya. Iya, Pak. Di sini ada switch emergency transmisi, Oh iya Pak. ya. Kita tekan lama, Heeh. dia untuk darurat transmisi. Pada saat ini tidak berfungsi, Heeh. transmisi manual ataupun otomatis, kita tekan lama, dia akan timbul ke kecepatan ganjil, Oh iya Pak. ya. Posisi 135, 135. ya. Itu posisinya, speednya, ya. Posisinya. Baik, kita lanjut ke sini. Traction control system, ya. Pada saat slip, Iya, posisi slip-slip, Pak. ini posisinya kita langsung bisa putuskan, atau dengan sistem brake, Oh, service iya, brake, Pak. Iya, ataupun rem kaki seperti ini. Ya, pada saat terjadi slip, Iya Pak. ya. Ini kita putuskan posisi off. Jadi pada saat slippery, habis hujan, gerimis, ini diaktifkan, Diaktifkan. tidak apa-apa. Nah, kita kembalikan off. Dan ini adalah switch daripada inter axle dan inter wheel, Betul. ya. Inter axle-nya pencet langsung, tekan seperti ini, Oh iya Pak. ya. Karena tidak ada kopling, Heeh. ya. Posisinya, ya, ini tampil seperti ini, warna kuning, Oh iya Pak. ya. Kita lihat di sini. Pada saat mengaktifkan ini, unit dipastikan berhenti, Oh. ya. Harus berhenti dulu Pak. Ya, harus berhenti. Dan untuk sistem pulpo sendiri, Mhm. ya, itu boleh diaktifkan inter axle dengan jalan Heeh. kecepatan di bawah daripada 20 km. Oh.
Ya, tapi kalau untuk yang Nissan, Hino itu wajib berhenti. Posisi speed posisinya 0. 0 Pak ya. Ya, speednya posisi 0. Ya, baru aktifkan interexcel. Tereksel. Ya. Untuk mengaktifkan interwheel, kita tekan lock kuncinya ini Iya, iya. ke bawah. Kita tekan. Ini Interwheel. interwheel. Deep lock interwheel, ya, differential lock interwheel. Dia mengunci semua sumbu ataupun mengunci semua diferensial. Iya, Ya, iya. tidak boleh berbelok ataupun understeering zigzag. Iya, Itu nggak boleh. Ya, kalau menggunakan interwheel itu tidak boleh berbelok 90 derajat atau understeering atau zigzag seperti ini. Itu nggak boleh. Ya, dan menggunakan interwheel itu kecepatannya di bawah 20 km per jam. Iya, iya. Kalau interexcel maksimal adalah diperbolehkan di 40 km per jam. Ya, itu kita off-kan aja, ya, kita tidak fungsikan, kita matikan. Ini switch daripada lampu hazard, tanda bahaya, ya. Ini auxiliary, ini kosong, ya, ini spare, Variasi. ya, variasi. Nah, ini juga, ya. Ini PTO. Pada saat kita ngedam, Iya, Pak. posisi rata, flat, keras, Iya, Pak. ya, kita switch seperti ini. Posisi sudah netral, ya, posisi netral. Saya pasang parking brake aktif. Saya aktifkan PTO seperti ini, Oh iya, Pak. ya. Saya aktifkan PTO. Jadi pada saat PTO aktif, lampu hazard menyala. Jadi Otomatis menyala. jangan otomatis menyala, jangan heran. Nah, kita aktifkan seperti ini. Nah, ya, saya dorong ke depan, lihat di spion. Bezel naik. Ya, saya turunkan kembali. Saya hold di sini, ya. Saya hold. Saya tahan. Iya, Pak. Ya, saya tahan. Matikan aja switchnya. Ya. Matikan, saya turunkan. Ya, ini ditekan. Oh iya, Pak. Turunkan seperti ini. Lihat di bezel. Karena ada daya gravitasi, tekanan dari atas. Ya. Cukup. Kembali. Nah, ini posisinya untuk emergency aja. Ya, untuk angin. Iya, iya. Ya, ini untuk emergency pada saat mau dipakai bersih-bersih. Ya, ini supply daripada sistem untuk apa juga pada saat mau di towing itu bisa juga di adjust di sini. Ya, bisa diposisikan. Ini posisi parkir seperti ini, ya. Ini posisinya hold. Kita lanjut, ini parking brake, ya. Untuk merilis parking brake itu wajib menekan atau menginjak daripada service brake. Jadi pada saat kita rilis tanpa menginjak seperti ini, dia nggak akan bisa. Oh iya, iya, Pak. Nah, jadi harus dirilis. Rilis, Injek to deck, Pak. baru ditekan, ya, dorong, rilis, hilang, ya. Nah, mundur dia, ya, posisinya, posisi langsung tarik aja. Kalau menarik atau mengaktifkan daripada parking brake tanpa menginjak ini pun tidak apa-apa. Yang penting unit iya. sudah posisi berhenti, langsung tarik, aktif, ya. Kita lanjut ke sistem ini audio ataupun musik untuk hiburan driver, ya, seperti ini. Tekan, ya, posisinya bisa menggunakan sistem apa? Pakai USB, ya, bisa juga sistem Bluetooth. Ini AC, ya, pemanasnya tidak perlu diaktifkan. Ini pemanasnya, matikan saja. Ini AC dalam. Kalau musim penghujan ataupun tidak ada debu, aktifkan aja, di off-kan aja untuk udara dalamnya, pakai udara luar, ya. Tapi karena berdebu kita aktifkan ruang dalamnya. Ini pemanas, ya, tidak perlu kita pakai, tidak perlu kita fungsikan. Itu difungsikan saat gimana itu, Pak? Kalau pemanas? Pemanas itu ini kayak di apalah, di kampung. Oh, Di Australia sana. Ya, kalau di Australia sana dingin, ya nggak apa-apa. Yang ngembun. Karena kampung saya kan di Australia kan. Ini posisi aktif,
ini untuk lampu sen kiri ya. Kita lanjut ke sistem steering wheel. Di pilihannya di sini. Ini steering ke sen ke kiri. Ini sen ke kanan. Lampu jauh kita lampu jauh kita posisikan. Nah, tapi harus aktif ya. Ini lampu kerjanya di sini. Diputar di sini. Ini lampu kerja. Ya, lampu kerjanya di sini. Jangan ditekan ini. Ini untuk nyalakan monitor aja. Sini aja, enaknya dari sini. Saya lihatkan dulu. Jadi untuk mengaktifkan lampu kerja itu di sini ya. Diputar. Ini di lampu kabut. Kalau dilengkapin di unit. Jadi kalau ditekan di bagian sini ya, ini akan gelap semua monitor ini. Nah, contoh seperti ini kita lihat di monitor. Kalau saya tekan di sini akan gelap. Gelap Pak. Nah, tekan lagi aja. Ya, ini untuk ngatur kontras Pak ya. Ya, ini tekan aja, ini gelap, tekan kembali, nyala. Baik, ini di sini ada tampilan engine oil level low, ya. Tadi udah kita lihat juga. Nah, di sini dilihatnya posisi menunya di sini. Kita tekan, ya, kita aktifkan. Ini menu di sini, kita pencet, ya. Ini akan tampil di bagian sini, ya. Kita lihat juga nanti posisinya. Nah, ini pilihan ya. Ini pilihan posisinya, bisa kita ganti posisinya otomatis, ganti yang ke apa? Ke manual. Ke manual ya. Ini posisinya, ini bisa kita lihat kembalinya aja ya. Kalau memang kembali itu langsung di sini aja bisa. Tapi menunya ini ya. Aja, Pak, ya. Menunya ini. Tekan aja ini. Ini pilihan. Posisinya. Ini untuk pilihannya. Jadi untuk melihat AM itu di bagian sini juga ya. Ini sudah ada masalah. Jadi pause saja dulu. Nah, ini kan ada tampilan 3. Jadi teman-teman nanti juga bisa pastikan kalau melihat ada tampilan sini, kita bisa pilih di menu. Ya, di pilihan di sini atau ditekan di bagian sini. Ya, kita turun di bagian setting atau display favorit. Yang tadi tampil 3, saya pakai display favorit. Ya, saya turunkan aja di sini, pakai favorit display, saya tekan. Ya, saya tekan di sini. Saya pakai single atau pakai yang satu, saya geser di sini. Ya, geser di sini. Nggak mau dia. Harusnya mau. Nah, ini pakai, bisa kita rubah ya posisinya. Kita kembalikan. Pause. Kita lanjut di bagian monitor ya, kita tekan di menunya ya, seperti ini. Kita tekan di scrollnya ya, kita pilih di bagian scroll. Untuk melihat HM atau hormeter atau distance, kita scroll lagi ke bawah ke maintenance ya, ke perawatan. Ke bawah kita tekan oke. Kita lihat di vessel data ataupun data daripada unit ya. Kita vessel data oke, kita tekan oke ya, kita tekan. Di sini ada jarak yang sudah ditempuh ya, 19.951 km ya. Kita lihat lagi fuel konsumsi yang sudah dipakai selama ini adalah berapa itu? 19.930 liter. Ya, jadi itu ya 999 liter. Kita lihat lagi engine horsemeternya ini. Jadi HM-nya ini ya yang dicatat. Jadi ini dicatat untuk HM awal. Idle time-nya sudah ini
PTO nya aktif sudah selama ini 420. Engine revolution nya sudah ini tertulis, tertampil semua di standnya ini. Kita kembalikan lagi kalau memang apa, langsung ke sini atau ke menu ini aja juga bisa ya. Kita kembalikan, kita bisa lihat juga ya, di sini ada tampilan, kita bisa pelajarin. Kita kembalikan aja lagi. Nah, di sini ada tampilannya, ada tekanan udara, level daripada oleh engine, ya, daripada booster ataupun sistem turbonya, ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini dia, normal. Posisi kembali. Oke, ini normalnya aja ini ya. Oke, kita off kan lampu. Dan rotari ini ya. Ini lampu rotari. Lampu rotarinya. Ini untuk lampu cabin. Ya, di sini. Di sini bisa diterangin ya. Diterangin. Ini matikan. Ini bisa pada saat pintu dibuka, ini bisa kita aktifkan seperti ini. Ya. Otomatis ya aktif. Ya. Kita matikan. Ini tachograph. Ini flash disk yang untuk musik ya, ataupun dipakai untuk bisa untuk dinavlit ya. Ini untuk musik di sini. Dan ini pada saat yang sebelah kanan tadi sudah kita lihat di sini ya. Ini untuk resume ya. Pada saat idle terlalu lama itu wajib dimatikan. Tapi pada saat tipping ataupun dumping itu bisa menggunakan sistem resume seperti ini contohnya ya. Kita bisa set, kita bisa CC, posisinya kita bisa lihat di sini. Ini posisi 0, kita bisa langsung resume. Ya, ini aktif. Ini resume seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengegas atau menginjak pedal akselerator, pedal gas, itu langsung bisa aktif. Kita bisa langsung off kan seperti ini. Kita tekan aja 0. Ya. Saya bisa aktifkan ulang yang saya sudah setting tadi di 1000. Saya bisa kurangin secara manual. Tapi saran saya pada saat mengedam atau membuang material muatan vessel itu tidak boleh menggunakan ini. Dikhawatirkan pada saat miring kita tidak bisa antisipasi. Lebih baik matikan aja pakai gas manual, akselerator pedal gas ya. Itu aja. Di sini cara mengaktifkan langsung di sini. Ini digunakan untuk di jalan lurus ya, jalan yang rata tanpa banyak belok-belok. Nah, tanpa beloknya terlalu patah, ini bisa diaktifkan kalau merasa driver operator capai untuk menginjak pedal gas, ini bisa diaktifkan seperti ini. Bisa ditambah ya. Dan pada saat saya injak service brake atau rem kaki, dia akan batal. Ya, itu. Baik, kita lihat lagi di bagian pedal ataupun handle di sini. Ini ada pedal sistem retarder. Posisinya adalah automatic, posisi 0 ya. Posisi 1, posisi 2 adalah retarder brake, posisi 3 adalah engine brake ya, PEB, polpo engine brake di posisi 3. Posisi 1 dan 2 ini bekerja di sistem transmisi. Oli transmisi itu yang dikelola untuk sistem brake. Jadi ditekan pada saat jalan itu ditarik seperti ini. Harus posisi otomatis ya. Manual itu bisa juga difungsikan, cuman itu tidak efektif ya. Posisinya ini retarder ya, ini sistem engine brake di nomor 3. Lihat aja di situ. Ini posisi 2, ini sistem transmisi retarder posisi normal ya, off. Jadi kembalikan di posisi 0 juga nggak apa-apa, seperti ini. Baik ya. Nah, jadi ini kalau di trailer brake ini diangkat ya, diangkat, ditekan ya. Ini kalau di sini tidak ada trailer brake. Nah, ini untuk wiper atau penghapus kaca ya. Ini untuk setelan kecepatan daripada motor wipernya atau
blade ya, wiper blade-nya ditekan seperti ini ke atas ya. Ini nggak ada airnya, ini kecepatannya. Nah ini lihat itu seperti ini. Itu aja ya. Ini kita kembalikan off. Sudah. Dari sini ada yang mau ditanya? Sudah sih Pak. Di sini lihat ya, ini ada klakson elektrik. Iya, Pak. Ini klakson angin. Ya. Ini angin, udara, ini elektrik. Nah, ini rotari. Ya, ini untuk lampu apa tadi? Ini tachograph. Ini bisa dipakai untuk sistem musik atau untuk Dynafleet atau C200 kalau di Scania. Leopardam udah paham ya? Udah Pak. Oke, itu aja mungkin dari saya. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Semangat pagi, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, kau tanya, Bud. Itu nanti kau